Teman-teman ya, alon-alon mbak, pelan-pelan. Ini teman-teman ya, jadi ini saya sama mbak-mbak ini, saya malah lupa ini nggak nanya namanya mbak siapa. Mau pulang ke rumah saya. Nanti mbak-mbak ini saya bawa ke rumah saya dulu. Mbak jangan ke situ, nanti jatuh. Biarin lah jatuh, apa-apa, daripada saya gendong malah urusannya panjang nanti teman-teman. Ini mohon maaf sekali ya teman-teman ya, saya hal seperti ini saya videokan. Tentunya ya tidak enak dilihat ya, apalagi ini di bulan puasa. Tapi ada juga yang perlu teman-teman ketahui, bahwa saya mengupload video ini tentunya juga ada alasannya ya, bukan hanya karena saya pengen upload, tapi pastinya biar teman-teman di luaran sana jangan sampai seperti ini. Mbak jangan jatuh mbak. Duduk mbak. Astaga, jatuh. Mbak sih minumnya kebanyakan. Aduh. Makanya mbak kalau minum jangan banyak-banyak mbak. Nanti kamu malah kalau minumnya kebanyakan nanti dimanfaatin laki-laki loh. Walaupun kamu kerjanya di tempat seperti itu, tapi kamu juga harus bisa ngontrol diri kamu sendiri. Nanti kalau kamu mabok parah, nanti yang ada kamu nggak dikasih uang, terus dimanfaatin, dipegang-pegang. Ya kalau cuma dipegang-pegang sih udah jadi resikonya, tapi kalau sampai dicelupin kan repot. Tapi percuma juga sebenarnya teman-teman ya, saya ngomong seperti ini ke dia karena dia sedang kondisi yang mabok. Ya pastinya dia cuma ngedengerin doang, nggak bakalan diingat-ingat. Tapi ya nggak apa-apa. Mbak ini emangnya jauh dari kota? Jauh mbak gimana aja mbak, tenangin diri aja ya. Dimaja di situ, tenangin diri. Nanti kalau udah bisa jalan, berdiri jalan lagi. Ini jalan aja sampai ke motor saya itu lumayan jauh ya, 10 menit 15 menit ada. Dengan kondisi kamu seperti ini ya bisa sampai 30 menit nanti jalannya. Kenapa ini saya videokan terus teman-teman ya, saya yakin teman-teman nanti ada aja yang komentar. Itu pasti setelah kamera dimatikan Mbak Wongso juga main-main, pasti begitu. Jadi saya ketika dalam perjalanan pulang sebisa mungkin saya akan videokan, kalau perlu sampai ke motor, agar saya nggak mematikan kamera. Nanti kalau saya matikan kamera terus nggak tahu endingnya bagaimana, nanti teman-teman ada aja yang bilang seperti itu. Nanti kameranya dimatiin, Mbak Wongso malah ngapa-ngapain sama wanita itu. Tapi kecuali nanti dia benar-benar nggak bisa jalan, benar-benar saya kerepotan, kesusahan, ya mungkin saya harus mau nggak mau ya matiin kamera. Saya terpaksa ya harus gendong dia sampai ke parkiran motor teman-teman. Aduh, ini jangan dari sini lah teman-teman, ke samping aja, bahaya. Tuh, kamu istirahat aja di situ dulu ya. Apa mau nyender? Kalau mau nyender nanti itu nyender ke pohon jati. Ini teman-teman pasti pikirannya langsung, ini kalau mau nyender ke Mbak Wongso gitu ya. Enggak teman-teman ya. Insya Allah saya masih puasa, insya Allah masih kuat. Jadi insya Allah ya iman saya juga ya insya Allah kuat teman-teman ya. Apalagi melihat hal-hal seperti ini ya sudah biasa juga. Karena kan perempuan zaman sekarang kan banyak yang berpakaian seksi-seksi, nggak cuma orang yang kerja di tempat-tempat karaoke saja. Jadi udah biasa, jadi nggak heran teman-teman ya. Di kota-kota apalagi kan banyak orang-orang
berpakaian seperti ini. Apalagi di YouTube banyak banget. Mudah-mudahan sih ini dengan adanya video ini YouTube saya baik-baik saja ya, nggak terkena pelanggaran. Intinya itu teman-teman ya. Mungkin ini khusus untuk LC ini. Kalau mabok itu jangan terlalu parah, nanti dimanfaatkan oleh tamu-tamunya. Terus untuk yang bukan LC ya jangan sampai seperti ini. Kalau jadi LC resikonya besar banget, bisa hamil, bisa diperkos, bisa pokoknya hal-hal yang tidak diinginkan 90% bisa terjadi. Nah, itu resikonya. Makanya saya nggak bisa ngatain atau nyalahin orang-orang yang kerja di tempat itu, karena resikonya dia itu juga sangat besar. Saya nggak mau nanya-nanya lagi teman-teman, ya paling nanti nanya-nanya secukupnya aja. Namanya siapa? Saya nggak tahu namamu. Nama saya. Ya. Nama saya Vira. Oh, Vira. Umurnya berapa? 23 tahun. Oh, masih muda ya. Oh, Mbak, kamu kan cantik banget nih. Kenapa kerja di situ nggak nyari suami aja yang kaya? Nggak seneng ya? Enggak. Nyari kesenangan. Ya. Oh. Ini nanti mukanya saya blur ya teman-teman ya, karena nggak mungkin juga saya memperlihatkan mukanya dia ke publik, apalagi ribuan orang yang menonton video ini. Takutnya nanti orang tuanya, tetangganya, atau saudaranya menonton kan, misalkan dia sendiri menutupi semua ini, kerjaannya ditutup-tutupi, malah saya mempublikasikan kan, kasihan ya. Jadi mukanya nanti pasti akan saya blur teman-teman. Makanya ini kamera juga saya setai biar nggak gerak-gerak, nanti kalau gerak-gerak ngeblurnya susah. Udah bisa jalan belum? Aduh, ini sampai kapan mau di sini? Saya masa nontonin begini, nanti mata saya sakit nanti. Tapi kan ini bulan puasa, Mbak. Emangnya tetap buka tempat seperti itu? Kalau di kota mah tetap buka. Oh, kalau di kota tetap buka. Ya. Kamu kok mirip banget sama saudara saya, Mbak. Siapa? Namanya Gita. Kamu kok mirip banget, maksudnya dari suara-suaranya kayaknya kok mirip. Ya memang kalau orang ngapak bahasa-bahasanya, suara-suaranya itu mirip-mirip teman-teman. Cuman mirip aja. Saya juga nggak mau menasehati dia untuk berhenti dari kerjaannya teman-teman. Ini kan saya baru ketemu, baru kenal, saya nggak berani ngomong banyak-banyak. Yang jelas niat saya cuma menolong dia, mengeluarkan dia dari tempat ini untuk bisa kembali ke kos-kosannya lagi. Perkara dia mau kerja lagi ya silahkan, berhenti ya syukur. Tapi mudah-mudahan dia sendiri nanti setelah kejadian ini bisa sadar bahwa ternyata resikonya sampai seperti ini, dan dia bisa berhenti dari kerjaannya. Nggak gatel, Mbak? Enggak kerasa. Nggak kerasa. Oh, saking puyengnya ya, pusing berarti kepalanya. Kasihan, Mbak. Mbak, kalau jenengan ketemu dengan orang-orang yang nakal bahaya loh, Mbak. Mbak bisa diituin. Apalagi pakaian Mbak seperti itu. Siapa sih yang nggak kepengen? Kamu mas pengen? Enggak, bukan saya yang kepengen, Mbak. Maksudnya kan tadi saya ngomong, kalau ada orang-orang yang nakal ketemu Mbak, terus nanti Mbak diapa-apain kan bahaya. Nah gitu. Kalau saya ya nggak kepengen, cuman kan laki-laki mana lah nggak munafik, melihat seperti itu pasti dalam hati ya pasti ada keinginan. Tapi kalau saya pribadi sih enggak. Ini mas yakin nggak pengen? Loh, Mbak kok malah nanya-nanya kayak gitu?
jangan nanya-nanya kayak gitu Mbak. Saya mau nolongin Mbak. Nanti untuk membuktikan keyakinan Mbak kepada saya bahwa saya nggak kepengin dengan Mbak, nanti Mbak kan saya tolong bawa ke rumah saya. Nah itu sebagai bukti bahwa saya menolong Mbak. Kalau saya niat jahat, saya nggak bawa Mbak ke rumah saya. Saya bisa saja anuin Mbak di sini. Kalau enggak saya bawa Mbak ke hotel atau saya antarin ke kos-kosan, nanti saya bisa menikmati jenengan di kos-kosan. Tapi kan saya nggak mau. Saya pengennya kamu saya bawa ke rumah biar istri saya tahu saya nolongin kamu, ya. Ya. Tapi yakin nggak pengen di sini. Apa? Nggak pengen di sini. Astagfirullahaladzim. Udah Mbak, jangan ngobrol lagi Mbak. Mbak tenangin dulu aja ya. Di situ aja, diam dulu aja. Jangan ngomong terus lah, nanti omonganmu ngawur Mbak. Astagfirullah. Udah bisa jalan belum? Aduh. Gendong. Apa? Gendong. Gendong? Aduh. Enggak Mbak, gini aja Mbak. Mbak sabar aja. Nanti kalau pusingnya udah sedikit menghilang, nanti kita jalan lagi. Saya nggak mau gendong. Tapi gendong aja lah Mas. Gendong? Ya. Aduh. Enggak Mbak, mohon maaf. Ya nggak tahu nantilah. Tapi untuk saat ini saya masih sabar nunggu kamu sadar. Nunggu kamu untuk tidak pusing lagi. Saya insya Allah selalu sabar. Kelamaan Mas. Mbak, ini mau nolong Mbak loh Mbak. Mbak jangan kayak gitu ke saya, nanti saya kilaf malah repot. Ini bulan puasa Mbak, saya sedang puasa Mbak. Mbak lihat sendiri kan, saya ngobrol aja nggak ngadep ke jenengan loh. Saya ngadepnya ke sana. Iya sih. Nah ya itu kan sebagai bukti juga Mbak. Saya ngobrolnya nggak ngadep jenengan loh, saya ngadep ke arah yang berbeda. Karena saya nggak mau melihat lama-lama tubuh Mbak itu. Ya memang saya akui lah Mbak ya cantik, seksi, putih, mulus. Tapi saya udah punya istri alhamdulillah, punya anak juga, ya nggak mungkin. Ya udah gini aja Mbak istirahat dulu ya di situ. Nanti kalau lama-lama Mbak nggak mau berdiri juga, nggak bisa jalan sendiri, saya teleponin teman-teman saya untuk gendong kamu. Nggak mau lah Mas aja. Enggak Mbak, udah Mbak, saya nggak mau Mbak. Saya bilang gendong aja. Udah ya teman-teman ya, mungkin ini saya matikan aja lah kameranya. Saya juga mohon maaf tidak sesuai omongan saya tadi bahwa saya nggak akan matiin kamera karena saya takut di fitnah. Tapi kalau melihat kondisinya seperti ini, mungkin saya akan tinggalkan dia pulang dulu saja. Nanti saya akan cari orang untuk menolong dia. Dan saya pun insya Allah nanti akan ikut ke sini lagi kalau nggak ada halangan untuk membantu dia pulang teman-teman. Jadi cukup sekian mungkin teman-teman videonya. Apabila ada salah kata, perilaku ataupun perbuatan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, nanti saya mau pergi dulu ya dari tempat ini. Mbak di sini aja, jangan pergi. Nanti ada orang-orang banyak ke sini nolongin Mbak. Nggak mau. Saya gendong ke sana aja sama Mas. Nggak mau. Ya udahlah, saya jalan. Bisa jalan? Bisa ya? Ya udah, dia nggak mau saya manggil orang-orang. Ya udah, dia katanya mau jalan. Jadi coba berdiri. Nah, jalan ya. Ya. Yuk. Ya teman-temannya ini saya tutup dulu.